Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat Angkatan 2023. Dalam video ini kami akan menampilkan video presentasi dengan judul materi Penerapan Green and Blue Economy Kewirausahaan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Sapia M.Hum. Selamat menyaksikan. Pengertian Green and Blue Economy. Green Economy dan Blue Economy adalah dua konsep ekonomi yang bertujuan untuk memastikan lingkungan yang aman, berkelanjutan, dan setara bagi masyarakat. Kedua konsep ini juga merupakan cara untuk melestarikan sumber daya dunia dan mencegah tindakan manusia yang merugikan planet. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Green and Blue Economy dapat meningkatkan keberlanjutan bisnis kewirausahaan di sektor tertentu, misalnya agrikultur, perikanan, atau pariwisata. Penerapan prinsip Green and Blue Economy di sektor-sektor seperti agrikultur, perikanan, dan pariwisata dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan keberlanjutan bisnis kewirausahaan. Berikut adalah beberapa cara penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan keberlanjutan di sektor-sektor ini. Yang pertama yaitu agrikultur atau pertanian berkelanjutan. Nah, efisiensi sumber daya. Green economy dalam pertanian berfokus pada penggunaan sumber daya yang lebih efisiensi seperti air, energi, dan pupuk. Nah, yang kedua yaitu perikanan atau perikanan berkelanjutan. Di sini, pengelolaan stok ikan yang bertanggung jawab prinsip Blue Economy dalam perikanan mendorong praktik-praktik seperti pembatasan penangkapan ikan berlebihan, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, serta menjaga habitat laut. Yang selanjutnya itu pariwisata atau ekowisata dan wisata bahari berkelanjutan. Nah, di sini mengurangi jejak karbon green economy dalam pariwisata mendorong pengurangan emisi karbon dengan menggunakan sumber energi terbarukan di tempat wisata seperti energi surya atau angin. Yang selanjutnya yaitu manfaat umum penerapan prinsip Green and Blue Economy untuk bisnis. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu efisiensi biaya jangka panjang. Nah, meskipun investasi awal bisa lebih tinggi, penggunaan sumber daya secara efisien, energi terbarukan, dan pengurangan limbah dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang sehingga meningkatkan profitabilitas bisnis. Yang kedua yaitu citra merek yang kuat. Bisnis yang mengadopsi praktik berkelanjutan cenderung mendapatkan kepercayaan dan dukungan oleh lebih dari konsumen, terutama mereka yang peduli pada lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperluas pasar. Yang terakhir yaitu ketahanan terhadap regulasi dan perubahan pasar. Dengan semakin ketatnya regulasi lingkungan dan meningkatnya kesadaran konsumen, bisnis yang sudah berorientasi pada prinsip Green and Blue Economy akan lebih mudah mengadaptasi dan tetap kompetitif di pasar. Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh para wirausahawan dalam mengadopsi praktik Green and Blue Economy di Indonesia. Yang pertama itu, biaya awal yang tinggi, ekonomi ramah lingkungan seperti energi terbarukan. Yang kedua itu, kurangnya pemahaman dan pengetahuan. Banyak wirausahawan belum sepenuhnya memahami konsep Green and Blue Economy. Yang ketiga itu, kesadaran konsumen yang masih rendah. Banyak konsumen di Indonesia masih lebih memprioritaskan harga murah daripada produk atau layanan yang ramah lingkungan.
Bagian D. Dampak implementasi strategi Green and Blue Economy terhadap pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial dalam sektor kewirausahaan. Yang pertama, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu penerapan prinsip Green dan Blue Economy membuka peluang untuk industri dan pekerjaan baru, seperti energi terbarukan, teknologi efisiensi energi, daur ulang, ekowisata, serta aquacultur berkelanjutan. Hal ini berpotensi meningkatkan lapangan kerja di sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan. Yang kedua, dampak terhadap pelestarian lingkungan. Implementasi green economy dalam kewirausahaan mendorong pengusaha untuk menggunakan sistem daur ulang, pengelolaan limbah yang efisien, dan meminimalkan penggunaan bahan yang tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, dampak terhadap kesejahteraan sosial, yaitu peningkatan kesehatan masyarakat, penerapan praktik ramah lingkungan seperti pengurangan polusi udara dan air, serta penggunaan bahan kimia yang lebih sedikit di sektor agrikultur dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat.